Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kecil-kecil kota Serang. Perkenalkan, nama saya Kevin Onel Hadi. Saya merupakan Duta Anak Kota Serang periode tahun 2023. Dan di samping saya ada narasumber kita pada hari ini. Nah, perkenalkan, namanya Karitwan. Oke, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, apakah ada kendala Kak tadi saat perjalanan? Kendala sih enggak ya, cuma aku kesini agak telat ya. Karena Kenapa Kak? Karena apa ya? Karena ketiduran. Wajar lah ya, namanya juga manusia. Oke. Jadi langsung aja ya Kak, kita mulai podcast pada hari ini. Boleh. Mengenai bidang kelas karyawan. Oke Kak, di sini saya mau nanya dulu Kak, gimana sih perasaan Kakak menjadi mahasiswa? Ya, perasaan saya menjadi mahasiswa seneng ya, karena saya sendiri bisa ada di posisi antara teman-teman saya gitu. Oh, iya. Baik. Nah, di sini kan saya sebagai host ingin menanyakan suatu bidang pada kelas karyawan di mata kuliah. Oke, yang pertama saya rada membingungkan nih Kak, apa yang membedakan kelas karyawan dan kelas reguler? Kalau kelas karyawan sendiri tuh kita bahas kelas reguler dulu ya. Kan kalau kelas reguler tuh kita setiap hari ya datang ke kampus, ataupun kita setiap hari Zoom, setiap hari kita harus belajar gitu sama dosen. Sedangkan kalau kita kelas karyawan ada waktunya, ada waktu untuk ke kampus dan ada waktu untuk kita belajar di rumah secara e-learning gitu. Jadi kalau di kampus saya sendiri itu kita datang ke kampus tuh cuma di hari Sabtu, di hari libur, karena kan saya sendiri kerja tuh dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtunya saya pakai buat kuliah. Iya. Nah, setelah yang tadi Kakak sudah jelaskan, bagaimana sih cara mengatur waktu kerja Kakak dan waktu kuliah Kakak? Kalau masalah waktu kerja ya, kan aku kan kuliah cuma di hari Sabtu ya, di hari Sabtu. Nah, sedangkan kerja tuh di hari Senin sampai Jumat gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri di tempat kerja dari hari Senin sampai hari Jumat aku fokus kerja. Dan sedangkan di kampus aku itu kan ada e-learningnya juga. Nah, untuk kebetulan di jurusan aku itu ada 8 MK. Nah, di 8 MK itu yang 4 MK-nya kita online di e-learning, dan 4 MK-nya tuh datang langsung di kampus. Nah, terus untuk yang 4 MK-nya aku pakai tuh dalam seminggu itu, karena kampus tuh punya kebijakan kalau misalkan kita boleh ngerjain tugas di hari Senin sampai hari Jumat untuk yang online-nya kita belajar. Nah, untuk yang hari Sabtunya kita 4 MK full dari pagi sampai sore itu kuliah kerja. Maksudnya kuliah seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Berarti kita sebagai mahasiswa harus pintar-pintar untuk membagi waktunya ya Kak? Betul. Iya, baik. Oke Kak, saat Kakak mengatur pekerjaan dan mengatur mata kuliah, apakah ada kendala Kak dalam hal tersebut? Kalau kendala sendiri sih lebih ke masalah pribadi gitu. Kadang kan kalau setiap orang kan ada rasa males gitu, apalagi pulang kerja harus mikirin tugas gitu. Itu sih yang jadi masalahnya, karena pulang kerja orang-orang bisa leha-leha, sedangkan aku harus kebut-kebutan sama tugas, kebut-kebutan sama deadline gitu. Itu sih masalahnya. Oke. Kan banyak nih dari teman-teman, gimana sih cara masuknya dari kelas karyawan tersendiri? Nah, menurut Kakak, dari pengalaman Kakak, apa saja sih jalur pendaftaran yang tersedia untuk menjadi kelas karyawan? Untuk di kampus aku ya, boleh spill kampus nggak sih? Boleh sih Kak. Boleh ya. Jadi aku tuh di Universitas Pamulang yang di kampus Serang sih. Kebetulan karena aku tadinya mau yang di Tangerang, cuma aku kayaknya capek banget kalau harus pulang pergi Tangerang, Serang. Jadi aku yang di kampus Serang kebetulan ada. Nah, di kampus aku tuh ada tiga shift kelas.
Jadi untuk reguler A, reguler B, dan reguler C. Nah, aku sendiri tuh reguler C. C itu yang kuliahnya di hari Sabtu, dan yang B itu kuliahnya di kuliah malam tiap hari di waktu malam hari. Dan untuk yang A tuh kuliah reguler seperti mahasiswa pada umumnya, gitu. Iya iya, baik. Oke. Ini kan pertanyaan, saya ulang lagi dari pertanyaan yang pertama itu ya Kak. Iya. Saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan saya. Apa sih kelebihan dari kelas karyawan yang Kakak sudah jalankan dan kelas reguler? Kalau di kelas karyawan dulu ya, kelebihannya tuh kita bisa menjalankan 2 kegiatan dalam satu waktu gitu. Oh, iya. Karena kan kita kerja, otomatis kita dapat uang dong. Kita kan butuh uang ya. Iya, untuk kebutuhan kita Untuk juga kebutuhan kita juga. Nah, kita kuliah, kita dapat ilmu gitu. Jadi Ya. kita bisa mendapatkan dua-duanya itu. Oh, Terus untuk kelebihan yang reguler sendiri bisa lebih fokus aja sih, bisa lebih fokus mengejar nilai gitu. Kan kalau yang di karyawan kan kita punya tanggung jawab 2 gitu. Betul. Kerja iya, terus kuliah iya. Jadi rasanya pecah gitu, rasanya Iya. pecah banget fokusnya tuh antara mau prioritasin kerjaan dulu apa prioritasin tugas dulu nih gitu. Iya. Jadi ya itu sih kalau yang reguler kita bisa fokus ngejar nilai gitu. oh ya. Kalau karyawan bisa dibagi menjadi 2. Iya, Seperti hal tadi tersebut. Nah, Kakak, kan setiap orang juga kan ada jurusannya, ambil jurusannya. Nah, pasti kita juga mempunyai pengalaman-pengalamannya tersendiri ya. Jadi, pertanyaan dari saya ini, gimana sih Kak tips and tricksnya untuk masuk ke kuliah melalui impian yang kita sudah tentukan? Maksudnya gimana nih, impian apa nih? Impian misalnya kita mau ambil jurusan di teknik sipil gitu. Oh, iya. Nah, gimana sih tips and tricksnya untuk masuk ke jurusan tersebut sesuai impian Kakak? Kalau Kakak, kalau boleh tahu ambil jurusan apa? Aku di jurusan manajemen. Oh iya. Iya, manajemen. Dari salah satu manajemen itu, gimana sih tips and tricksnya untuk masuk ke jurusan manajemen tersebut? Kalau aku sendiri kan aku berpikir gini ya, aku nggak mau pecah fokus lagi karena harus belajar ke yang ini, ke yang belum aku geluti sejak dulu gitu. Kan aku di manajemen kan ngelanjutin aku di SMK. Dulu kan aku SMK kan di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, dan di manajemen kan match gitu. Jadi aku ngelanjutin yang dari SMK biar nantinya nggak belajar lagi gitu, nggak belajar ngulang. Terus kalau misalkan tips and triknya ya, tips and trik kita nih mau ke jurusan apa gitu, kita kenalin diri kita dulu aja sih, kita nih bisanya apa gitu, kita nih mampunya nih di mana gitu. Jangan sampai kita ngerasa kalau kita ke jurusan ini tuh ngerasa salah gitu. Iya. Jangan sampai udah di tengah jalan kita nyesel, kenapa saya nggak ke jurusan yang itu, kenapa saya nggak ke jurusan yang itu. Jangan sampai ada penyesalan di tengah gitu. Lebih tepatnya ya kenalin diri sendiri dulu, terus kenalin jurusannya, match enggak nih sama diri kita, Betul. nyambung nggak nih sama diri kita gitu. Gitu aja sih dari saya. Oh iya, Kak mau nanya, Kakak kan pernah masuk dalam kelas karyawan juga kan Iya. ya Kak? Berapa lama sih Kakak masuk ke kelas karyawan selama Kakak menjabat tersebut? Menjabat apa nih? Saat kerja. Kerja. Kebetulan aku tuh dalam 1 minggu itu pas banget kan, aku kan udah ini ya, udah tes kerja tuh, sebelumnya udah tes kerja dan udah fix masuk gitu, udah info tuh fix masuk katanya. Nah, aku beraniin diri buat daftar kuliah. Nah, terus ada info nih, aku dapat panggilan kerja dan aku ngelihat jadwal kuliah ternyata pas. Jadi dalam 1 minggu tuh aku hari Seninnya aku mulai pertama kali kerja, dan hari Sabtunya aku mulai pertama kali kuliah. Jadi dalam 1 minggu tuh aku udah ngejalanin semuanya gitu. Berjalan berbarengan dalam 1 minggu. Oh iya, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir karena udah dari menghubung acara.
Oke Kak, pesan dan kesan Kakak telah mengikuti podcast pada Fakultas with Podcast gimana Kak? Pesan saya sih kepada teman-teman ya, khususnya anak-anak Kota Serang, universitasmu tidak, alma matermu tidak menjamin kesuksesanmu. Jadi dimanapun kampus kamu, dimanapun kalian nantinya berkuliah, itu tidak menjamin kesuksesan diri sendiri. Karena kesuksesan diri kita tuh ada pada diri kita sendiri. Gitu. Jangan sampai kita melihat teman-teman kita tuh, ih dia mah kampusnya di sini, dia mah kampusnya di sini, insecure gitu. Jangan kayak gitu. Karena ingat, kesuksesan kita ada pada diri kita juga. Oh iya ya, baik. Jadi kita harus tetap optimis, jangan pesimis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.